Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Lutfi Al-Hakim. Dalam hal ini akan mempresentasikan tugas ilmu kalam yang merupakan syarat untuk memenuhi tugas-tugas semester pendek di mata kuliah ilmu kalam. Di sini kami mempresentasikan tentang materi-materi ilmu kalam. Materi yang pertama adalah mengabstraksikan manusia, agama, dan Tuhan. Di sini manusia merupakan makhluk yang berketuhanan atau biasa juga disebut dengan Homo Divinus, artinya makhluk yang percaya adanya Tuhan, atau bisa juga disebut sebagai Homo Religious, yang artinya makhluk yang beragama. Di situ hampir semua ahli ilmu itu bersepakat bahwa dalam diri manusia itu terdapat keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan dan keinginan itu merupakan kebutuhan yang kodrati, berupa keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan. Nah, sebagai makhluk yang berketuhanan, maka konsekuensi logis yang dapat kita pahami adalah manusia pasti memeluk agama. Sedangkan dari timbulnya agama pada jiwa manusia itu adalah rasa takut yang kemudian nantinya akan melahirkan pemberian sesajen kepada yang diyakini memiliki kekuatan yang menakutkan. Nah, kenapa manusia itu bertuhan, kenapa manusia beragama? Jadi tidak selamanya manusia itu mampu memenuhi semua kebutuhan jasmani maupun rohani. Nah, kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka orang itu akan gelisah dan mereka pasti akan mencari bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana agar kebutuhannya nanti dapat terpenuhi. Nah, disitulah ketika mereka sudah mendapati berbagai macam kekurangan dan tidak menemukan jalan keluar, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka perlu percaya terhadap Tuhan dan mereka perlu untuk bertuhan. Di sini kita memasukkan aspek agama seperti halnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Dalam kesehatan mental berarti ada titik singgung antara keduanya. Aspek agama harus masuk ya, karena agama memiliki peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Agama merupakan salah satu kebutuhan psikis dan rohani manusia yang perlu dipenuhi oleh setiap manusia yang merindukan ketentraman dan kebahagiaan. Kebutuhan psikis manusia akan keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu tidak akan terpenuhi kecuali tanpa agama. Jadi jelas di sini antara hubungan antara manusia, kemudian Tuhan dan agama. Kemudian materi yang berikutnya itu adalah menganalisis teologi Islam, varian istilah dan dinamika perkembangan sejarahnya. Yang pertama ada varian istilah teologi Islam. Ilmu teologi ini diistilahkan dengan ilmu kalam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penamaan atau pengistilahan ilmu ini dengan istilah ilmu kalam. Yang pertama, persoalan terpenting yang menjadi pembicaraan pada abad permulaan Hijriah ialah apakah kalamullah itu qadim atau hadis. Nah, karena itu maka keseluruhan ilmu kalam ini dinamai dengan salah satu bagiannya yang terpenting, yaitu karena debat pada masa lampau itu adalah tentang kalamullah qadim atau hadis, sehingga itu diambil untuk dijadikan nama bagi ilmu ini. Yang kedua, penyebabnya adalah karena dasar ilmu kalam itu adalah dalil-dalil pikiran, dan pengaruh dari pikiran ini tampak jelas dalam pembicaraan para mutakallimin. Mereka jarang menggunakan dalil naqli atau Al-Quran dan hadis. Kemudian beberapa varian ilmu ini adalah sebagai berikut. Ini varian ilmu. Yang pertama ada ilmu tauhid. Yang terpenting dalam pembahasan ilmu ini mengenai keesaan Allah menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah. Yang kedua ada juga ilmu usuluddin. Nama ini diberikan karena melihat bahasan yang utama dalam ilmu kalam, yakni mengenai dasar-dasar agama yang lazim dikenal sebagai ajaran iman atau akidah. Hanya diberi nama ilmu usuluddin karena sebagai dasar atau pokok. Yang ketiga ada ilmu akidah atau ilmu aqaid. Kenapa ilmu kalam ini juga diberi nama ilmu aqaid? Ya karena ilmu ini membicarakan tentang kepercayaan Islam. Yang berikutnya ada diberi nama juga ilmu kalam ini dengan nama teologi. Seperti itu. Untuk teologi di sini secara bahasa, teologi itu terdiri dari dua perkataan. Yang pertama theos, artinya Tuhan, dan logos yang artinya ilmu. Maka
dari sini kita ambil pemahaman bahwa teologi itu berarti ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Kemudian yang kedua ada dinamika perkembangan sejarah. Jadi dalam nas-nas kuno itu terdapat perkataan Al-Quran kalam yang menunjukkan suatu ilmu yang berdiri sendiri. Sebagaimana diartikan sekarang Al-Quran kalamullah. Perkataan al-kalam untuk menunjukkan suatu ilmu yang berdiri sendiri itu sebagaimana yang kita kenal ya saat ini. Untuk pertama kalinya dipakai pada masa Abbasiyah atau tegasnya pada masa Al-Ma'mun. Masalah akidah yang dulu sekali diperbincangkan pada masa itu menyebabkan timbulnya kericuhan pendapat di kalangan umat Islam. Itu adalah masalah tentang sifat Allah dan tentang qada qadar. Seperti telah disebut bahwa masalah qada qadar adalah masalah yang paling awal dalam sejarah timbulnya ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah satu ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu ini belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Akan tapi baru dikenal pada masa berikutnya setelah keislaman yang lain. Setelah ilmu-ilmu keislaman yang lain satu persatu muncul, baru setelah itu ilmu kalam muncul. Dan setelah orang banyak membicarakan tentang kepercayaan alam gaib, barulah setelah itu muncul kalam. Untuk berikutnya, materi yang berikutnya adalah metodologi studi teologi Islam atau ilmu kalam. Jadi metode kalam dapat dibagi ke dalam 4 bentuk. Jadi ada 4 pembagian metode studi teologi Islam. Yang pertama, metode filosofis ini membahas mengenai persoalan kalam dengan mengutamakan burhan atau dalil-dalil nyata. Mereka tidak puas dengan kaum khitobi, ini metode filosofis masih ya, karena nanti ada metode semi filsafat, ada metode keseimbangan, nas dan akal, dan ada metode tradisional. Kembali ke metode filosofis tadi, yang dibahas itu adalah persoalan kalam dengan yang diutamakan itu adalah burhan atau bukti nyata. Mereka tidak puas dengan kaum khitobi karena berada pada tingkat paling dasar, yaitu kembali pada Al-Quran. Orang-orang yang berpengetahuan luas harus mencari argumen lain agar mereka benar-benar yakin. Ya, jadi carilah dalil-dalil atau argumen lain itu untuk menambah keyakinan. Yang kedua, metode semi filsafat yang dipakai oleh Mu'tazilah. Kalau tadi mungkin dipakai oleh para filosof. Untuk saat ini dipakai oleh Mu'tazilah, metode yang semi filsafat. Metode ini membahas persoalan akidah berdasarkan nas dan akal, tetapi penggunaan akal lebih banyak dibandingkan dengan nas. Bila tidak dapat dipahami, maka nas perlu ditakwilkan sampai diperoleh paham yang tepat. Jadi nas dikalahkan dengan akal kalau dalam metode semi filsafat yang dipakai oleh Mu'tazilah. Akalnya lebih dominan daripada nas. Yang ketiga ada metode keseimbangan nas dan akal. Ini metode yang dipakai oleh Maturidiyah. Jadi menggunakan metode ini mereka mengambil Al-Quran sebagai dasar akidah, kemudian memperkuatnya dengan logika supaya keyakinannya lebih sempurna. Jadi Al-Maturidi berada di bawah tingkatannya itu berada di bawah Mu'tazilah dalam menggunakan akal dan wahyu. Karena Mu'tazilah menggunakan akal sepenuhnya, bahkan nas itu kalah dengan logika yang mereka gunakan. Kalau Maturidi ada di bawahnya. Jadi penggunaan logika pada Maturidi di sini tidak sebanyak penggunaan akal pada Mu'tazilah. Mu'tazilah tetap lebih banyak. Yang keempat ada metode tradisional, ini yang dipakai oleh Asy'ariyah. Jadi menggunakan nas lebih dominan daripada akal. Ini kalau Asy'ariyah nasnya itu lebih banyak daripada akal. Jadi apabila nas sudah cukup, maka Asy'ariyah itu tidak perlu lagi memperkuat dengan logika karena sudah cukup dengan nas. Argumen logika versi Al-Asy'ari itu sangat sedikit dibanding dengan Mu'tazilah dan Al-Maturidi. Kemudian untuk yang berikutnya ada metode salaf. Metode salaf di sini itu berbeda dari keempat metode yang tadi telah disebutkan. Jadi kaum salaf itu hanya menggunakan nas dan tidak menggunakan dari logika. Tidak menggunakan dari logika mantik yang bersumber dari filosof Yunani, karena akal menurut mereka itu malah dapat menyesatkan dan memberikan penafsiran yang bermacam-macam, sehingga orang salaf itu memandang mantik sebagai musadah atau hal yang dapat merusak dan tidak ada di masa sahabat kita. Lanjut ke materi berikutnya, ini tentang mengabstraksikan mazhab Khawarij. Jadi yang pertama kami akan bahas mengenai pengertian mazhab Khawarij.
Secara literasi, kata khawarij itu merupakan jamak, tentu jamak. Asal katanya diambil dari lafaz kharaja yang berarti keluar atau orang yang keluar. Kemudian kata ini dinisbatkan kepada sebuah kelompok komunitas madhab dalam Islam, yaitu suatu golongan yang keluar memisahkan diri dan golongan atau pengikut Ali bin Abi Thalib bahkan menentang dan mengecam Ali dan para pengikutnya. Dia keluar. Itu definisi dari Khawarij. Dan kemudian sejarah munculnya Khawarij, aliran Khawarij itu muncul ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah yang merasa terdesak. Maka Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi dibantu dengan adanya pemikiran yang ideal untuk melakukan arbitrase yang menimbulkan perpecahan pada pasukan Ali. Saat itu muncullah kaum Khawarij. Mereka orang-orang yang keluar. Kemudian yang berikutnya kami akan bahas pokok-pokok ajaran kaum Khawarij. Yang pertama, orang Islam yang melakukan dosa besar itu dikatakan kafir dan harus dibunuh. Itu menurut kaum Khawarij, terlalu ekstrim dia. Yang kedua, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, perang antara Aisyah, Tolhah dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib, dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkan, itu pun juga oleh kaum Khawarij dihukumi kafir. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Itu kaum Khawarij. Kemudian yang keempat, khalifah tidak harus keturunan Arab. Jadi setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat-syarat. Seperti itu. Yang kelima, khalifah itu dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam, dan dijatuhi hukuman bunuh, hukuman mati bila khalifah berbuat zalim. Yang keenam, khalifah sebelum Ali itu adalah sah, tetapi tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya Utsman itu dianggap telah menyeleweng. Ini kaum Khawarij. Yang ketujuh, khalifah Ali dianggap menyeleweng setelah terjadi arbitrase. Kemudian yang berikutnya mengabstraksikan mazhab Murji'ah. Pertama, ini kita sudah masuk ke Murji'ah, tadi sudah Khawarij, sekarang kita masuk ke Murji'ah. Pertama kami bahas tentang pengertian mazhab Murji'ah. Secara bahasa, Murji'ah itu berasal dari kata arja yang berarti menunda, menangguhkan, memberi pengaruh. Menunda ini menjadi salah satu karakter keyakinan aliran Murji'ah, bahwa status mukmin dan kafir tidak boleh dihukumkan oleh manusia. Jadi mereka menunda keputusan Allah di akhirat kelak. Jadi ditunda biar Allah yang memutuskan. Makanya aliran ini itu disebut Murji'ah, karena pada prinsipnya mereka itu menunda penyelesaian persoalan konflik politik yang saat itu terjadi antara Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij. Ditunda oleh mereka itu dikembalikan kepada hari perhitungan nanti di akhirat. Yang kedua, sejarah munculnya mazhab Murji'ah, persoalan politik yang terjadi sejak 6 tahun terakhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Hingga terjadinya arbitrase atau tahkim antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu oleh para sejarawan dulu dipandang sebagai latar belakang timbulnya persoalan teologi. Nah, yang menjadi pemicu utamanya itu munculnya persoalan status hukum orang yang melakukan dosa besar. Apakah mereka tergolong kafir atau bukan? Jadi itu munculnya Murji'ah tidak jauh dari munculnya Khawarij, masih pada abad masih 6 tahun terakhir pemerintahan Khalifah Utsman. Kemudian juga pada kasus pada tragedi tahkim antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang terjadi di masanya. Kemudian yang berikutnya pokok-pokok ajaran Murji'ah. Yang pertama, pandangan pokok Murji'ah dalam bidang teologi itu adalah bahwa iman hanya dibatasi dengan tasdik, sedangkan perbuatan sama sekali tidak masuk dalam pengertian iman. Untuk yang kedua, kaum Murji'ah berpendapat bahwa semua orang Islam semua orang Islam yang pantas itu berhak untuk menjadi khalifah, seperti itu. Yang berikutnya adalah mengabstraksikan mazhab Qadariyah dan Jabariyah. Ini kita masuk ke
Pertama, pengertian Qadariyah dan Jabariyah. Menurut etimologi, Jabariyah itu berasal dari kata jabaro, yang berarti pemaksaan atau aliran yang berpaham tidak adanya ikhtiar bagi manusia. Sedangkan menurut istilah terminologis di kalangan para ahli teologi, Jabariyah itu adalah suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan dan pilihan sama sekali. Jadi dipaksa, dalam perbuatannya dipaksa oleh Tuhan. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, menentukan. Kemudian dari kata ini diambil takdir, sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kekuatan atau kekuasaan. Yang kedua ini yang identik dengan paham Qadariyah, yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi menurut mereka, menurut istilah yang dipakai oleh ahli teologi, itu manusia dalam kaum Qadariyah ini, manusia itu mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya, atau manusia itu mempunyai kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Berikutnya sejarah munculnya Qadariyah dan Jabariyah. Ini sudah maklum dan sering dibicarakan kalangan umat Islam setelah meninggalnya Rasul, dan persoalan politik yang merembet ke persoalan teologi. Banyak tragedi mengkafirkan pada tragedi arbitrase. Kemudian sejak zaman Nabi Muhammad, bibit paham Jabariyah dan Qadariyah itu sebenarnya sudah terdapat di kalangan umat Islam. Nabi pernah memarahi dua orang yang sedang bertengkar tentang ayat-ayat takdir, dan diduga bahwa yang bertengkar itu memiliki kecenderungan yang berbeda, satu Jabariyah dan lainnya Qadariyah. Para ahli sejarah pun sejarah pemikiran dalam Islam itu telah mencoba meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang siapa yang pertama kali membawa paham Jabariyah dan Qadariyah. Para sejarah teolog berpendapat bahwa yang mula-mula membawa paham ini adalah orang yang Yang ketiga, pokok-pokok ajaran Qadariyah dan Jabariyah. Pokok paham Qadariyah itu telah meletakkan manusia pada posisi merdeka dalam menentukan tingkah laku dan kehendaknya. Jika manusia berbuat baik, maka hal itu adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri, serta berdasarkan kemerdekaan dan kebebasan memilih yang ia miliki. Paham Jabariyah menyatakan perbuatan yang diciptakan dalam diri manusia itu tak ubahnya dengan gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda mati. Makanya manusia itu dikatakan berbuat bukan dalam arti yang sebenarnya, tapi dalam arti kiasan. Jadi itu paham Jabariyah. Kemudian berikutnya paham Qadariyah tadi juga sudah, paham Jabariyah juga sama dalam pokok ajarannya, bahwa paham Qadariyah itu tadi mampu menentukan tingkah laku dan kehendaknya, sedangkan paham Jabariyah itu bahwa manusia itu tidak mampu untuk menciptakan perbuatannya, dan semua itu adalah gerak yang diciptakan oleh Tuhan, seperti itu. Nah, ini materi presentasi resum pertama. Kami akan lanjut ke materi resum yang kedua. Oke, lanjut ke materi mengabstraksikan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berasal dari akar kata yang tazala, yang berarti berlepas diri, memisahkan diri, dan mengundurkan diri. Nah, sedangkan Mu'tazilah dalam kamus musik itu suatu kelompok dari golongan Qadariyah yang menyatakan menyimpang terhadap kedua kubu, yaitu Ahlussunnah dan Khawarij. Menyimpang seperti itu. Sejarah munculnya Mu'tazilah itu ini banyak dibicarakan. Jadi pada abad pertama Hijriyah itu masalah dosa besar dan pelaku dosa besar. Pernyataan atau kasus mengenai hal tersebut itu banyak diajukan kepada para alim ulama. Jadi ada Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di Irak pada masanya saat itu, di suatu kesempatan mendapat pertanyaan dari seorang yang bernama Wasil bin Atha. Mendapat pertanyaan dari seorang yang ikut mendengarkan pengajiannya. Dan sebelum Syekh Hasan Al-Basri itu menjawab, seseorang yang bernama Wasil bin Atha itu menyatakan, memberi jawaban bahwa pembuat dosa besar itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. Kemudian ia meninggalkan majelis sebelumnya dan membentuk majelis sendiri untuk mengembangkan pendapatnya. Majelis itulah yang merupakan Mu'tazilah. Pokok-pokok ajarannya yang
pertama tauhid itu Mu'tazilah mengartikan tauhid itu sebagai Allah betul-betul Maha Esa, tidak ada yang serupa dengan Dia. Jadi mereka juga menolak paham antropomorfisme yang menggambarkan Tuhan dekat dan menyerupai makhluknya. Juga menolak paham beatific vision yang mengatakan Tuhan dapat dilihat manusia dengan mata kepala. Makanya mereka tidak percaya bahwa manusia kelak dapat melihatnya. Berikutnya pokok ajarannya adalah al-adl. Jadi Mu'tazilah menafsirkan keadilan itu dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Itu pokok ajaran yang kedua. Yang ketiga ada al-wa'ad dan al-wa'id. Jadi kaum Mu'tazilah itu sepakat bahwa apabila seorang mukmin itu keluar dari dunia dalam keadaan taat dan bertobat, maka dia berhak mendapat pahala. Sebaliknya, kalau seorang mukmin keluar dari dunia dalam keadaan berdosa besar tanpa taubat, maka dia akan kekal di neraka, hanya saja diberikan kepadanya siksaan yang lebih ringan dari siksaan orang kafir. Kemudian paham berikutnya itu adalah al-manzilah bainal manzilatain. Wasil bin Atha mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu nggak dikatakan mukmin mutlak dan kafir mutlak, akan tetapi nanti dia berada pada posisi di antara dua sisi, antara surga dan neraka, antara tidak kafir dan juga tidak mukmin, seperti itu. Pokok ajaran yang terakhir adalah amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Dan menurut Mu'tazilah, kewajiban menunaikan amar ma'ruf nahi munkar itu dapat dilaksanakan cukup dengan seruan, akan tetapi kalau perlu juga dengan kekerasan. Makanya ekstrim sekali. Berikutnya abstraksikan mazhab Syiah. Jadi pengertian Syiah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya golongan atau kalangan atau pengikut atau suatu paham. Di dalam kamus kata-kata Syiah sering diartikan dengan pengikut, pembantu atau suatu kelompok firqah. Sejarah munculnya itu Syiah telah ada sejak zaman Nabi pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Ada juga yang mengatakan Syiah di masa Utsman, ada juga yang mengatakan ia muncul pada pasca tahkim dan terbunuhnya Ali. Seperti itu pokok-pokok ajarannya. Yang pertama konsep imamah, yang kedua ada konsep taqiyah, kemudian konsep al-mahdi dan ar-raja'ah. Ketiga pokok imamah mengandung unsur ketuhanan, taqiyah itu menyembunyikan suatu dari apa yang dirahasiakan dengan berpura-pura mengikuti untuk hadir atau menjauhkan diri dari segenap bahaya. Kemudian konsep al-mahdi itu kepercayaan akan munculnya Imam Mahdi. Yang dimaksud di situ Imam Mahdi adalah Muhammad al-Qaim al-Muntazar, yang imam gaib yang ditunggu oleh Syiah. Seperti itu. Kemudian materi berikutnya adalah mengabstraksikan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, khalaf dan salaf. Pertama, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu telah banyak termaktub dalam tulisan-tulisan Arab. Surat di suratnya Imam Al-Ma'mun kepada gubernurnya Ishaq bin Ibrahim yang ditulis di tahun 218 Hijriah sebelum Imam Al-Asy'ari lahir, tercantum kata-kata nafsu anfusahum ila sunnah. Jadi mereka mempertalikan diri mereka dengan sunnah, dan kata-kata ahlul haq wad din wal jamaah, ahli kebenaran, agama dan jamaah. Jadi bagaimanapun yang dimaksud dengan Ahlussunnah di sini dalam lapangan teologi Islam itu adalah kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Itu sejarah munculnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu timbul sebagai reaksi terhadap paham-paham golongan Mu'tazilah yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga terhadap sikap mereka dalam mensiarkan ajaran-ajaran itu, mulai dari usaha-usaha yang telah dijalankan untuk menyebarkan ajaran itu, di samping usaha-usaha yang dijalankan dalam menentang serangan musuh-musuh Islam. Pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama Tuhan mempunyai sifat, kemudian yang kedua Al-Quran tidak diciptakan atau Al-Quran Qadim, yang ketiga Tuhan dapat dilihat nanti di akhirat kelak, yang keempat perbuatan-perbuatan manusia bukan diwujudkan oleh manusia sendiri, yang kelima menciptakan pekerjaan iman bukanlah orang mukmin yang tak sanggup membuat iman. Seperti itu. Jadi tapi yang menciptakan itu adalah Tuhan, dan Tuhan memang menghendaki supaya iman itu memang bersifat berat dan sulit. Yang keenam, menentang paham keadilan Tuhan yang dibawa kaum Mu'tazilah. Jadi kalau menurut Asy'ariyah, Tuhan itu berkuasa mutlak dan tidak ada sesuatu yang wajib bagi Tuhan kan.
Yang ketujuh, orang yang berdosa besar tetap mukmin karena imannya masih ada, tapi karena dosa besar yang dilakukan dia menjadi fasik. Seperti itu. Kemudian berikutnya menganalisis pokok teologi Islam. Ini analisa perbandingan mazhab kalam. Yang pertama, akal dan wahyu. Mu'tazilah punya pandangan bahwa akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan dan masalah dan kejahatan. Kalau menurut Al-Asy'ari memang akal dapat mengetahui adanya Tuhan, tapi mengetahui tentang kewajiban kepada Tuhan itu hanya diperoleh melalui wahyu. Tentang akal dan wahyu. Berikutnya tentang iman dan kufur. Kalau Khawarij itu tegas bahwa orang muslim pelaku dosa besar itu dihukumi kafir. Seperti itu. Itu menurut kaum Khawarij. Berikutnya kalau kaum Murji'ah itu tetap memandang pelaku dosa besar itu mukmin, masih dikatakan mukmin. Berikutnya kalau Mu'tazilah pandangannya lebih unik, karena muslim yang melakukan dosa besar itu ditempatkan pada posisi di tengah-tengah antara dua tempat, tidak dikatakan mukmin dan tidak dikatakan kafir. Kalau Asy'ariyah, pelaku dosa besar itu status hukumnya tetap mukmin karena masih ada imannya, tapi karena dosa besar yang dilakukan maka dia menjadi fasik. Seperti itu. Untuk berikutnya tentang perbuatan manusia. Ini ada perbedaan paham. Yang pertama, Jabariyah itu memposisikan manusia pada status majbur atau terpaksa. Dari segala perbuatan manusia dipaksa untuk melakukan itu. Berbeda dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu manusia itu mempunyai independensi atau kemerdekaan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Mu'tazilah, jadi daya berbuat yang diciptakan Tuhan itu sudah ada sebelum terjadi perbuatan, dan daya itu bersifat efektif. Kalau kaum Asy'ariyah itu lebih menekankan pada peran efektif Tuhan dalam mewujudkan perbuatan, meski di dalamnya masih ada peran manusia atau diistilahkan dengan istilah kasar. Untuk berikutnya mengenai sifat-sifat Tuhan. Jadi pandangan Mu'tazilah tentang sifat-sifat Tuhan itu berpusat pada konsepsinya tentang peniadaan sifat Tuhan. Jadi yang dimaksud oleh Mu'tazilah itu peniadaan sifat, yaitu peniadaan sifat-sifat Tuhan dalam arti sebagai wujud berdiri sendiri atau hipotastis. Ya, ini berbeda dengan zat atau attribut Tuhan. Nah, terkait ru'yatullah juga, karena mereka beranggapan Tuhan bersifat imateri, maka tidak dapat dilihat nantinya. Asy'ari beda pendapat. Kalau Asy'ari itu Tuhan itu tergambarkan dalam Al-Quran, harus dikatakan benar-benar mempunyai sifat. Seperti itu. Nanti mengenai ru'yatullah, Asy'ari juga berpandangan bahwa Tuhan itu mungkin dapat dilihat dengan mata kepala dia. Kemudian materi yang berikutnya adalah membandingkan aliran teologi Islam dan ilmu kalam era pertengahan, Ahmadiyah, Salafiyah, Wahabiyah. Yang pertama, Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada akhir abad ke-19 di India. Mereka punya keyakinan kontroversial bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi mereka dan imam terakhir yang datang setelah Nabi Muhammad. Aliran ini kalau menghadapi kontroversi dan penolakan oleh mayoritas umat Islam karena pandangan mereka yang tidak sejalan dengan Islam tradisional. Yang kedua ada aliran Salafiyah, itu gerakan yang menekankan kembali pada pemahaman Islam yang diyakini seperti yang diamalkan oleh generasi awal umat Islam atau Salaf. Mereka berupaya mengikuti pendekatan asli dalam memahami Al-Quran dan Hadis tanpa banyak campuran filsafat atau interpretasi berlebihan. Aliran ini memiliki variasi, termasuk Salafiyah Wahabiyah dan Salafiyah Jihad yang memiliki pandangan politik dan ekstremis. Yang ketiga, Wahabiyah. Aliran Wahabiyah didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan diperkuat oleh aliansi dengan keluarga Saud di abad ke-18. Aliran ini menekankan pemurnian tauhid, kekayaan Allah, dan menolak praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau inovasi dalam agama. Wahabiyah memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kerajaan Saudi Arabia dan sistem hukum yang ketat. Yang keempat ada perbandingan. Yang keempat itu tentang perbandingan karakteristik. Jadi Ahmadiyah itu memiliki pandangan kontroversial tentang nubuwah. Salafiyah berusaha mengembalikan pemahaman agama ke akal salaf. Wahabiyah menekankan tauhid dan menentang praktik-praktik yang berdasarkan pada tuntunan asli. Materi berikutnya adalah membandingkan tokoh-tokoh teologi Islam dan ilmu kalam era kontemporer, jadi Muhammad Abdul, Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Muhammad Maqdum Al-Atas, dan Buya.
Menurut yang pertama Muhammad Abduh itu adalah tokoh reformis Mesir yang ingin mengembalikan pemahaman Islam kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan pendekatan rasional. Jadi beliau itu menggabungkan elemen-elemen modernitas dan pemikiran rasional dalam usahanya untuk mereformasi masyarakat dan agama. Jadi kemudian Muhammad Abduh juga menekankan pada ijtihad yang merupakan penafsiran individu berdasarkan akal dan konteks. Yang kedua ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah di Indonesia yang fokusnya pada pengembangan agama yang sederhana, praktis, dan sesuai dengan budaya lokal. Beliau mendukung ajaran agama yang lebih sederhana dan memegang teguh prinsip-prinsip tauhid serta menentang bid'ah atau inovasi dalam agama. Jadi pendekatannya itu lebih berorientasi pada pengajaran agama kepada masyarakat umum dan memiliki peran penting dalam menguatkan identitas Islam di Indonesia. Berikutnya Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama, mengutamakan akal dan tradisi dalam agama Islam. Kemudian beliau berusaha untuk menjembatani antara pemahaman agama dan budaya lokal. Beliau menegaskan pentingnya toleransi dan menghormati berbagai pandangan dalam Islam serta mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Beliau juga memiliki peran dalam membentuk identitas Islam yang inklusif dan toleran di Indonesia. Luar biasa. Berikutnya Muhammad Latif Al-Atas. Beliau cendekiawan muslim yang fokus pada pendidikan tentang keilmuan dan budaya Melayu. Beliau menggarisbawahi pentingnya memahami warisan intelektual Islam secara mendalam dan mengkritik pandangan modernisme yang dianggap merusak nilai-nilai tradisional Islam. Beliau juga menekankan pada hubungan erat antar agama, budaya, dan ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam. Kemudian yang berikutnya ada Buya Hamka. Buya Hamka itu seorang ulama, sastrawan, dan pemikir yang mendorong pendekatan holistik dalam memahami Islam, mengintegrasikan antara ajaran agama, filsafat, dan sastra. Dia sangat berkontribusi dalam mengartikulasikan pesan agama melalui tulisan-tulisannya yang luas. Kemudian pendekatannya mencerminkan pentingnya pengembangan akal dan rohaniah dalam pemahaman Islam. Ini untuk berikutnya adalah materi yang terakhir, ini tentang mengabstraksikan potret pemikiran alam modern dan kontemporer. Ini Harun Nasution, Hasan Hanafi, dan Nurholis Majid. Yang pertama, Harun Nasution, kesalahan pokok yang menyebabkan keterbelakangan umat menurut Harun Nasution itu adalah teologi tradisional yang tidak rasional. Oleh karenanya, solusi untuk mengantisipasi menurut beliau itu adalah mengubah teologi umat Islam Indonesia. Beliau menawarkan teologi yang disebut oleh beliau itu sebagai teologi sunatullah, dengan pemikiran rasional, filosofis, dan ilmiah. Ciri-ciri teologi sunatullah itu yang pertama, kedudukan akal yang tinggi. Kedua, kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Kemudian kebebasan berpikir hanya diikat oleh ajaran-ajaran dasar dalam Al-Quran dan hadis yang sedikit sekali jumlahnya. Kemudian percaya adanya sunatullah dan kausalitas. Kemudian mengambil arti metaforis dari teks wahyu, dan berikutnya dinamika dalam sikap dan berpikir. Yang kedua, Hasan Hanafi. Pemikirannya itu tergolong multilintas, dan ini merupakan memang ciri khas dari gagasan beliau. Hasan Hanafi tergolong merupakan sosok pemikir yang anti kemapanan, dan beliau itu selalu berada di garis minoritas kalau tidak tergolong melawan arus. Jadi ketika semua orang punya kemampuan kekemapanan, beliau malah berbalik membela kegelisahan. Ketika semua orang berada di pusaran sentralis, beliau justru malah mengambil sikap pinggiran. Cara pemikiran demikian itu sesuai dengan karya beliau yang judulnya adalah Kiri Islam atau Al-Yasar Al-Islam. Pemikiran Kiri Islam versi beliau itu memiliki kontekstual yang tinggi sebagai alternatif baru dalam memahami realitas warisan Islam klasik. Jadi Kiri Islam dalam pemikiran beliau itu berakar pada ilmu-ilmu kemanusiaan, sehingga analitis terletak pada perpaduan nilai-nilai Islam dengan sesuatu yang muncul di kalangan umat manusia, baik praktek maupun teoritik. Jadi Kiri Islam dalam khazanah pemikiran Islam itu memiliki wawasan tersendiri yang menolak integritas kepada suatu fokus massa mayoritas. Untuk yang terakhir adalah Nurholis Majid. Pemikiran Nurholis Majid itu terbangun di atas dialektika dan kesatuan gagasan. Keislaman, kemodernan, keindonesiaan, dialektika dan kesatuan ide besar itu pada urutannya melahirkan ide pendukung yang nantinya kemudian berfungsi memperkuat konstruksi seluruh bangunan ide, yakni neomodernisme, integrasi, dan pembangunan.
Yang mempersatukan konstruksi bangunan ide itu adalah teologi inklusif. Jadi dari landasan inilah beliau menunjukkan gagasan-gagasan tentang Islam, baik dari segi pemahaman keagamaan Islam, Islam dan kebudayaan dan sebagainya. Jadi teologi inklusif menurut pemahaman beliau itu intinya berpijak pada semangat humanisme yang dalam Al-Quran disebut sebagai rahmatan lil alamin, atau dalam konsepsi yang lebih bening, yang dimaksud dengan semangat humanisme di sini berangkat dari pengertian bahwa Islam itu adalah agama yang berwatak kosmopolit, dan karena itu dia jelas modern. Jadi teologi inklusif itu berarti pula sebagai agama terbuka, dengan pengertian Islam menolak keras eksklusivisme atau kemajemukan. Mungkin sekian materi-materi yang kami sampaikan dalam memenuhi tugas semester pendek mata kuliah ilmu kalam. Banyak sekali kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.